Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozak dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C dengan nomor induk mahasiswa 18721500140. Di video kali ini saya akan menjelaskan implementasi pajak guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Publik. Baik, langsung saja. Implementasi pajak dalam komoditas Compatible General Equilibrium atau CGE atau sering disebut Applied General Equilibrium atau EG merupakan suatu model ekonomi yang sering digunakan untuk melihat dan menganalisis dampak perubahan kebijakan terhadap variabel-variabel ekonomi. Model CGE dapat dibedakan menjadi CGE nasional dan multiregion serta multisektor yang dikenal dengan nama GTAP atau Global Trade Analysis Project. Model CGE yang tidak memasukkan unsur dinamis disebut model komparatif statik, sedangkan model CGE dinamis dapat dibedakan menjadi rekursif dan full dinamik. Model CGE nasional maupun Global Trade Analysis Project dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Komoditas. Salah satu karakteristik paling umum dalam pasar komoditas adalah ketahanan prinsip dalam hal permintaan dan penawarannya. Maksudnya seluruh aspek pada kedua prinsip tersebut dipercaya menjadi pengaruh besar dalam pasar komoditas. Prinsip yang merupakan pengaruh utama dalam pasar komoditas adalah permintaan tak bisa dipenuhi apabila penawaran sedang terbatas. Sebaliknya, penawaran yang menggunung juga akan sia-sia apabila permintaannya terbatas. Sistem perdagangan komoditas adalah permintaan dan penawaran. Hal ini kerap menimbulkan resiko bahwa harga barang kerap kali bergerak secara fluktuatif dan mampu berdampak bagi perdagangan komoditas. Yang kedua, implementasi pajak pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa disebut perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan. Pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan bagi sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Faktor produksi kontemporer yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis yaitu yang pertama faktor tenaga kerja, faktor sumber daya alam, faktor kapital, faktor kewirausahaan, dan yang terakhir faktor teknologi. Desain pajak horizontal equity. Richard Musrave dan istrinya Peggy Musrave menyimpulkan bahwa sistem pajak dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap orang yang mempunyai pendapatan yang sama membayar jumlah pajak yang sama atau bisa disebut keadilan horizontal. Prinsip kemampuan untuk membayar menekankan pemajakan seharusnya didasarkan atas kemampuan seorang untuk membayar, biasanya diukur dari pendapatan dan kesejahteraan. Suatu implikasi dari prinsip ini adalah keadilan horizontal yang menyatakan bahwa orang dalam posisi yang sama seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang sama. Biaya dalam menjalankan sistem pajak. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha meliputi yang pertama, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan kerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang bunga, sewa, dan royalti. Biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya premi asuransi, biaya promosi penjualan yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Biaya administrasi pajak kecuali pajak penghasilan. Tax advance
versus tax evasion. Tax avoidance adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak atau penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan ketentuan perpajakan di suatu negara. Tax evasion adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau sama sekali dengan membayarnya dengan cara yang ilegal. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur atau kata yang kurang tertata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.